The Nun 2 resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 6 September 2023. Kisahnya menjadi kelanjutan film The Nun pada 2018. Kali ini The Nun 2 digarap oleh Michelle Yeoh. Perilisan The Nun 2 ini juga bersamaan dengan usia 10 tahun semesta The Conjuring yang dimulai dengan film garapan James Wan itu pada tahun 2013. Perilisan The Nun 2 ini juga menambah panjang dan keterkaitan antar film dalam The Conjuring Universe. Film ini menjadi jembatan dari kemunculan Falak dan keterkaitannya dengan demonologis Ed dan Lorraine Warren. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu beri dukungan untuk channel kami agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan fakta menarik seputar film horor terbaru yang perlu kamu ketahui. The Nun 2018 adalah kisah tertua yang memulai semesta The Conjuring sekaligus titik awal kemunculan Falak yang nantinya meneror kehidupan Ed dan Lorraine Warren. Meski kisah utama film ini berlatar pada 1952, tapi sejatinya sejarahnya sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Latar The Nun berada di sebuah biara terbengkalai di Hungaira. Lokasi itu ratusan tahun lalu adalah puri milik seorang duk yang merupakan pengikut setan. Duk itu pun sempat berusaha memanggil iblis dari neraka untuk datang ke bumi dengan darah manusia yang sengaja dipersembahkan. Saat iblis mau merangsang masuk, pasukan Vatikan berhasil menggagalkannya. Pasukan Salib dan Vatikan berhasil mengurung kembali Falak yang merupakan pemimpin di neraka dan mencegahnya masuk ke dunia dengan relikui suci. Namun serbuan bom dari Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai tahun 1945 membuat gerbang itu retak dan sejak saat itu biarawati bergantian berdoa siang malam demi mencegah Falak datang. Hingga ketika biarawati satu persatu jadi korban Falak, Suster Irene, Pastor Burke, dan Francine datang untuk mengusut kasus tersebut. The Nun 2 selamat dari Falak di biara Hungaria. Suster Irene dan Francine melanjutkan hidup masing-masing. Namun keduanya tak sadar Falak sebenarnya sudah bebas ke dunia. Falak yang bebas ke dunia melakukan serangkaian pembunuhan terhadap sekelompok biarawati dan pastor Katolik pada tahun 1956. Saat inilah Suster Irene diminta kembali menangani Falak oleh Vatikan sekaligus mencari tahu motif di balik pembunuhan tersebut. Dirilis sebagai yang teranyar dari semesta ini, The Nun 2 sebenarnya menjadi jembatan bagi Falak untuk bertemu dengan sepasang Warren dalam saga The Conjuring. Sejujurnya, saya tidak berharap The Nun 2018 berlanjut mengingat film itu tak berkesan dibanding lepasan warabala The Conjuring lainnya. Namun, ketika The Nun 2 diumumkan dengan penulis serta sutradaranya diganti, saya jadi berubah pikiran. Kali ini, saya harus katakan James Wan dan Peter Safran sebagai produser membuat keputusan yang tepat. The Nun 2 memiliki perbaikan dari sebelumnya, setidaknya dari segi penulisan naskah. Saya akui, trio penulis Ian Goldberg, Richard Knight, dan Akela Cooper bekerja dengan sangat baik dengan sutradara Michelle Yeoh. The Nun 2 adalah proyek ketiga Yeoh setelah The Curse of La Llorona 2019 dan The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It 2021. Dari The Nun 2, Yeoh jelas belajar dari masa lalu. Meski The Nun 2 bagi saya tetap tidak menyeramkan,
tapi jelas sekali terlihat perbaikan karya Steve dari La Llorona kemudian ke The Conjuring 3. Steve berani untuk keluar dari bayang-bayang kesuksesan saga The Conjuring yang ditangani James Wan. Mengeksplorasi gaya teror yang baru dalam semesta horor ini hingga gaya penyutradaraan yang lebih segar dari 2 film sebelumnya. Steve juga tampak memiliki selera visual yang lebih apik bila dibandingkan dengan La Llorona dan The Conjuring 3. Meskipun entah kenapa faktor horor dari Falak justru berkurang dalam rilisan kali ini. Sementara itu, untuk trio penulis, saya mengapresiasi kesegaran penulisan naskah dari ketiganya yang baru datang bergabung menjadi bagian semesta The Conjuring ini. Goldberg, Naing, dan Cooper jelas menggarap naskah The Nun 2 lebih baik dari versi sebelumnya. Naskah kali ini lebih kompleks tapi tak membebani penonton soal keterkaitan satu momen dengan momen lainnya. Sebenarnya, untuk memahami cerita yang ditulis trio tersebut pun saya butuh waktu lebih. Hingga kemudian lapisan-lapisan cerita serta keterkaitan satu dengan lainnya bisa saya pahami. Saya merasa film ini lebih menarik dari yang pertama. Pendalaman sejarah dan mitologi dalam Katolik yang jadi bumbu dalam The Nun 2 pun dibungkus dengan kadar yang pas. Tidak mendominasi, tapi cukup berbobot agar film ini tak menjadi film dengan setan gentayangan semata. Namun, tampaknya trio penulis terlalu fokus membuat naskah The Nun 2 yang syarat akan robot dan drama, sehingga faktor jump scare serta suasana creepy yang jadi andalan horor The Conjuring agak terlupakan. Dari The Conjuring 2, bahkan Falak kali ini kalah seram dari akting Jonas Blockwed sebagai Maurice alias Francine. Blockwed mencuri panggung dari Falak dalam The Nun 2, riasan, prostetik, hingga akting dirinya sebagai Maurice yang kerasukan adalah faktor yang membuat penonton menjerit dalam The Nun 2. Perkembangan Blockwed dan karakternya, Maurice, juga tak jauh berkembang dibandingkan sebelumnya pada tahun 2018. Perkembangan serupa juga terjadi dengan Suster Irene yang diperankan Tasya Farmiga, walau tetap tak sejelas yang terjadi dengan Blockwed dan Maurice. Selain itu, konsep cerita yang ditulis Goldberg, Naing, dan Cooper soal Maurice di The Nun 2 memungkinkan terciptanya jembatan yang lebih jelas untuk kejadian dalam The Conjuring 2013. Memang, semesta The Conjuring ini terbilang membingungkan dibanding semesta-semesta sinematik lainnya. Selain daripada baru di konsep belakangan, James Wan selaku kreator dan Peter Safran sebagai produser pun terbilang pecah fokus dalam memperhatikan semesta ini. Padahal, The Conjuring adalah warabala horor terlaris di dunia. Semesta The Conjuring, termasuk The Nun di dalamnya, jelas masih memiliki peluang pengembangan yang sangat luas dan mendalam. Apalagi bila didasarkan dari feel-feel horor yang dimiliki pasangan demonolog Ed dan Lauren Warren. Namun jelas, kualitas cerita tak sepatutnya ditinggalkan hanya karena ingin mengejar cuan dari jeritan penonton. Apalagi mengingat hingga 9 film tayang dari semesta ini belum ada yang sebaik The Conjuring 2013. Terima kasih telah menyaksikan video fakta-fakta berikut. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di lain waktu.